Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Tiara Putri Agustin dengan NIM 202128030 dan teman saya Cud Intan dengan NIM 202128036. Jadi topik materi pembahasan kami pada video kali ini ialah tentang Islam Nusantara zaman kerajaan. Kira-kira kapan agama Islam masuk Nusantara dan bagaimana sih cara dan proses agama Islam masuk Nusantara pada zaman kerajaan? Kira-kira kapan dan bagaimana ya? Nah, menurut satu pendapat, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi dan langsung dari Arab atau Persia. Namun ada pula yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan perkembangan Islam di Indonesia mulai abad ke-15 Masehi dan seterusnya melalui kerajaan-kerajaan Islam. Indonesia memiliki banyak kerajaan-kerajaan Islam. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas 6 kerajaan Islam di Nusantara yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi stay terus ya. Yang pertama ialah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan terbesar di Nusantara yang didirikan pada awal pertengahan abad ke-13 Masehi. Pendiri kerajaan ini ialah Merah Selu, yang kemudian ia memutuskan untuk memeluk agama Islam dan digelari Sultan Malik Al-Saleh. Dan pada kerajaan ini juga ditemukan huruf Arab Jawi, yaitu huruf gabungan antara huruf Arab dan huruf Melayu. Yang kedua ialah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki raja pertama yaitu Ali Mukhayyad Shah. Kejayaan pada kerajaan ini dimulai pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yang dimana semuanya berkembang baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan terutama agama. Dan pada saat itu juga kerajaan Aceh menjalin hubungan dengan pemimpin Islam di kawasan Arab, sehingga agama Islam menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, dan hingga saat ini Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Yang ketiga ialah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan pertama di Jawa yang berdiri pada tahun 1478. Sebelumnya daerah Demak bernama Bintoro yang merupakan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Raja pertama Kerajaan Demak ialah Raden Patah, yaitu anak dari Raja Majapahit. Raden Patah ialah seorang pemuda yang sangat taat kepada agama Islam, sehingga ia sangat berjasa dalam perkembangan agama Islam sekaligus terkenal sebagai pelindung agama, dibantu dengan kaum ulama dan para wali. Yang keempat ialah Kerajaan Perla. Kerajaan Perla didirikan oleh pedagang asing dari Mesir, Persia, dan Gujarat. Pendirinya ialah orang Arab suku Quraisy yang menikah dengan pribumi dan memiliki seorang anak bernama Said Abdul Aziz, sekaligus Sultan pertama Kerajaan Perla. Kerajaan Perla merupakan wilayah yang sangat strategis dan jauh dari pengaruh Hindu, sehingga sangat mudah untuk menyebarluaskan agama Islam. Yang kelima ialah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah lanjutan dari kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Nagaradha atau Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Sukarama, yang kemudian Adipati Banjarmasin atau sering dipanggil dengan Raden Samudra melakukan peperangan dengan Kerajaan Nagaradha untuk menaklukkan kerajaan tersebut. Akhirnya dengan bantuan Kerajaan Demak, Raden Samudra atau Raja Samudra berhasil menaklukkan Kerajaan Nagaradha. Kemudian Raden Samudra memeluk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Suryanila. Yang keenam ialah Kerajaan Makassar Goa-Talo. Kerajaan Makassar terdiri dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Agama Islam masuk ke Makassar pada pertengahan tahun 1602 dengan rajanya yaitu Goa Kaeng Tonigalo yang kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, Tonigalo mendapat gelar Sultan Abdullah.
Untuk memperluas penyebaran agama Islam, Sultan Abdullah dan penguasa Goa dengan gelar Sultan Alauddin mengajak raja-raja tetangga untuk masuk Islam, yaitu Raja Sopeng, Raja Bone, dan Raja Wajo. Namun karena mereka semua menolak, Sultan Abdullah dan Sultan Alauddin memerangi ketiga kerajaan tersebut dan akhirnya ketiga kerajaan tersebut masuk Islam.